rame juga di Twitter ya soal investasi buat anak tuh. Bener. Jadi rame juga bahwa ketika anak lahir tuh harusnya kita orang tua nih terutama harus nyiapin investasi apa sih buat anak kita gitu ya, untuk masa depannya dia gitu ibaratnya. Biar lebih baik dari kita juga. Iya betul. Paling enggak ya enggak kita ninggalin sesuatu lah gitu ya buat anak. Hai Mi. Hai Tan. Hai Militan. Balik lagi sama kita di Mimi dan Intan. Di episode baru. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Iya betul, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan, dan vaksin mungkin yang belum. Terus menjaga imunitas. Gitu. Alhamdulillah sudah menurun angkanya, sudah menuju akan normal. Tapi banyak juga pakar yang ngingetin juga Mi untuk waspada terhadap gelombang ketiga. Ada jangan bahas gelombang ketiga, ini julid. Yaudah. Jangan dibahas katanya. Ya, jadi kita lagi ngebahas tentang, umur kita mau bahas soal sampai kapan ya, gitu ya. Kita bisa nemenin anak-anak sampai kapan? Iya betul. Apakah kita bisa bersama sama anak kita sampai anak kita besar, sampai kita menua, sampai punya cucu, ataukah kita akan pergi saat anak-anak belum siap? Iya, kita udah prepare apa sih buat anak-anak gitu ya? Iya, kita lagi bahas itu karena kita jadi kepikiran gimana ya nanti anak kita kalau nggak ada kita. Kayak gitu. Ya kan waktu kita recording ini tuh ada sebuah berita gitu ya, ada pasangan yang meninggal bareng-bareng gitu. Iya. Di satu sisi, wow, mereka ini ya hidup semati ya. Tapi di sisi lain, mereka anaknya kasihan banget gitu ya. Gitu, gimana anaknya? Atau mungkin kita mikir, ya Allah masih kecil, yatim piatu atau gimana. Nah itu dia, jadi kita berpikir bahwa umur gak ada yang tahu, kita bisa pergi bareng-bareng sama pasangan kita, anak masih selamat atau sebaliknya atau gimana. Mungkin itu artinya harus kayak mengingatkan kita bahwa lo udah siap belum sih untuk anak lo saat lo tinggal. Iya, dan kebetulan juga beberapa hari yang lalu tuh rame juga di Twitter ya soal investasi buat anak tuh. Bener. Jadi rame juga bahwa ketika anak lahir tuh harusnya kita orang tua nih terutama harus nyiapin investasi apa sih buat anak kita gitu ya, untuk masa depannya dia gitu ibaratnya. Biar lebih baik dari kita juga. Iya betul. Paling enggak kita ninggalin sesuatu lah gitu ya buat anak ya. Ninggalin sesuatu buat anak dan gak ngerepotin orang lain. Dan dia juga merasa tersayangi sama kita walaupun kita udah gak ada. Ternyata orang tua gue mikirin gue. Iya betul gitu sih. Nah kalau lo sendiri gimana Mi? Lo nyiapin sesuatu gak buat anak-anak nih sekarang? Itu gue belum kepikiran. Jadi kepikiran karena berita yang rame itu. Gue jadi kayak oh my god, ternyata tuh kita emang gak ada yang tahu umur ya. Kita bisa pergi sendiri. Karena kan kita pikirannya cuman kayak ninggalin tuh antara gue atau lo nih. Iya, biasanya kita gitu sih emang ya. Kan? Kalau misalnya iya sih, gue juga pernah ngebahas itu, terutama pas abis pokoknya sejak pandemi itu, gue sama Gesit kayak yang ya ada tabungan segini, ada ini segini, ada ini segini gitu kan. Biasanya kita ngebahasnya kayak gitu. Terus dan kebetulan kan karena kita sama-sama punya tabungan masing-masing gitu, jadi ya kita saling terbuka gitu. Di tabungan gue ada segini, di tabungan yang bareng-bareng ada segini, tabungan dia ada segini gitu. Nah ketika kejadian ini bareng-bareng gitu kan, tuh kayak kepikiran, oh iya ya gitu ya, ternyata bisa loh kita pergi berdua sama pasangan kita, anak kita sendirian. Itu kayak mengingatkan kita, lo udah siap ninggalin anak lo saat lo gak ada. Karena selama ini mindsetnya, gue duluan apa lo duluan yang mati nih. Nanti kalau gue mati lo kayak gimana, lo mati gue kayak gimana. Kita lebih mikirin ke situ kan, kesiapan kehidupan berlangsung saat anak-anak masih ada salah satu orang tua. Karena memang terbiasa kita melihat yang seperti itu. Iya betul. Terus dihadapkan, wow ternyata penting bahwa kita harus memikirkan semuanya. Pendidikan, kehidupan yang layak untuk si sang anak. Itu penting banget ternyata ya. Dan jangan sampai sih, mudah-mudahan jangan sampai ninggalin utang juga ya. Nah itu. Karena kebayang gak sih, gue sih kalau gue kayaknya
anak masih kecil-kecil tapi udah ditinggalin utang gitu kan. Aduh, Kayak kayak kita ya utang negara ya. Sampai anak gue gede, sampai cucu gue lahir utang negara belum lunas, say. ya kita nggak usah jauh-jauh lah mikirin utang negara ya. Tapi paling nggak jangan sampai kita anak kita gitu udah ditinggalin utang negara, ditang sama utang orang tua juga lagi. Aduh, repot banget ya Wak ya gitu kan. Iya, jadi kalau Mimi nih belum nih ya berarti ya. Belum kepikiran karena berita itu justru malah gue pikir wow kayak gitu. Tapi gue lebih ke orang yang gak mikirin kayak asuransi atau apa. Gue lebih yang kayak investasi yang jelas. Oke. Rumah atau tanah atau properti gitu lebih kayak kepikirin kayak gitu atas Tapi nama berarti gue. sebenarnya udah ada yang lo siapin juga tuh Mi, Iya, kayak gitu. iya, Cuman bener beda sih. aja bentuknya Beda gitu. bentuknya mungkin orang lain kayak ke duit Ya kalau gitu kayak kali ya. gue gitu misalnya ya, gue ada tuh kayak asuransi jiwa buat gesit dan asuransi jiwa juga buat gue gitu ada. Lebih Memang kayak gitu. udah prepare. Jadi kalau mati keluar duitnya gitu kan. Ya gak sih? Tapi kok serem gak sih? Gitu gak sih? Konsep asuransi Aduh, jiwa gue gitu kok gak ngeri sih? ya. Nggak, gue beneran bingung konsep asuransi jiwa gitu kan. Iya, Kita iya, asuransi iya, jiwa iya. ketika kita meninggal, asuransi akan mengeluarkan Iya, itu pertanggungannya itu untuk siapa gitu biasanya. untuk anak gitu misalnya gitu ya. Jadi gitu ada kan? namanya tuh kayak gue nggak bahas asuransi jiwa gue ya misalnya ketika konsepnya. gue die gitu akan ada sejumlah uang yang dipersiapkan untuk Z gitu. Untuk anak, ini akan jatuh ke anak. Iya, jatuh ke anak. Uang santunan ini jiwanya gitu ya. Iya, betul. Konsepnya gitu kan. Ya sih benar-benar. Dan selain itu ya apa ya? Aduh, gue kok kalau bahas ini tuh kayak gimana gitu ya. Kayak pusing gak sih kayak langsung wow. Terus bingung terus gitu. gue tuh jadi kayak gini karena ada cerita ini juga ya, gue jadi gini. Kira-kira kalau gue nggak ada gitu bareng gitu misalnya sama pasangan gue nggak ada, kira-kira anak gue bakalan sama siapa gitu. Gue jadi kepikiran sama omnya yang mana, atau sama tantenya yang mana, atau sama utinya yang mana gitu kan. Itu kan jadi polemik ya pasti. Mungkin dari pihak kakek dan dari ibu, kakek dan dari iya, bapak betul. akan tarik-tarikan Terus juga. abis itu kan anak gue 3 ya Mi, kayak apakah mereka akan bersama-sama? Aduh, gue jadi pusing sendiri. Ataukah mereka dipisah, ini ikut uti ini, ikut iya, kasihan juga ya. Aduh. Tapi sumpah karena tragedi yang cerita yang kemarin itu tentang kecelakaan itu jadi kita berefleksi diri bahwa kita harus mikirin keselamatan diri untuk anak, keselamatan dalam berkendara, keselamatan dalam di banyak dalam sih yang mobil. jadi bisa dipetik pelajarannya ya, termasuk si ya asuransi itu. Kayaknya itu. asuransi jadi ya gue nggak tahu sih ya, mungkin jadi bahan jualan juga kali ya mungkin ya. Tapi kan bisa yang lain juga, asuransi atau investasi. Iya, atau investasi, betul gitu. Tapi gue juga jadi kepikiran ini sih kayak itu loh, apa sih namanya, warisan. Maksudnya bukan warisan dalam artian warisan ini, tapi apa sih penting juga bahwa kita meskipun muda ya wasiat betul. Jadi meskipun ya kan umur nggak ada yang tahu ya gitu kan, maksudnya biar nggak ada polemik. Iya, penting deh biar nggak ada polemik. Iya betul. Jadi ya kayak itu tadi kan, misalnya kayak gua gitu misalnya ketika nanti nggak ada sama-sama, apa anak tuh harus apakah anak gua akan di split gitu. Aduh, kok gua ngebayanginnya stres sendiri ya. Ini jadi edukasi juga nih, karena gue jujur aja gue nggak tahu gimana caranya untuk nulis surat wasiat. Iya, makanya kan kita harus belajar juga tuh. Jadi gimana kita sih jadi caranya nulis wasiat, apakah harus ada pengacara untuk tanda tangan? Iya, memang harus kita gitu menghubungi kan? notaris sih kalau urusan kayak gitu. Datang, nulis gitu iya. Maksudnya kita jadinya harus ngobrol juga kan sama pasangan kayak iya. nanti gimana ya, apa namanya, kayak wasiatnya. Kayak gue nggak tahu sih ini si anaknya dari pasangan selebritis ini tuh bakal mereka udah mempersiapkan itu belum ya, kayak misalnya anaknya akan diasuh sama siapa gitu, karena kan dua-duanya juga masih punya keluarga ya, maksudnya dalam artian maksudnya kan itu bisa ke neneknya atau ke tantenya. Tapi gitu, di umur atau pernikahan segitu kayak kita nggak kepikiran ke situ tuh waktu itu tuh, ya nggak sih? Jarang-jarang ada orang yang mikir. Gue juga kepikiran kayak begini tuh jadi karena ada kasus ini Mi gitu. Benar. Maksudnya kayak yang ya kalau anak satu ya, maksudnya kan bingung. Kalau kalau anak satu kan udah pasti ke siapa. Kan anak gue 3 ya. Mesti kalau tiga-tiganya menjadi satu orang. Iya, jadi gue jadi kepikiran jangan-jangan anak gue ntar dipisah. Aduh, gimana ya. Tapi gitu mesti. Gue sampai kayak nggak bisa tidur, kayak kepikiran. Jadi kita juga mikir sebagai ibu, sebagai orang tua juga mikir harus gimana gitu kan. Iya betul. Anak ini sekolahnya gimana. Iya betul. Aduh. Jadi melo jadi melo, iya. Sumpah. Tapi penting bahwa kita harus mempersiapkan itu sih, ya, karena kayak balik lagi kita Mimi bilang ya, kita nggak ada yang tahu gitu umurnya sampai di mana, terus bakal kejadian kayak apa gitu. Maksudnya gini,
pandemi aja udah bikin kita heboh ya gak sih? Yes, sampai lupa akan keselamatan yang lain selain si COVID doang. Iya, maksudnya kayak ya jadi itu gue ada grup yang bareng sama teman-teman gue nih. Sejak COVID tuh kita lumayan sering ngebahas soal ini nih, kayak misalnya ketika darurat harus kayak gimana, ketika salah satu dari pasangan kita misalnya sakit yang sampai nggak bisa dihubungin atau kayak kan kita tuh selama ini kan kayak gini deh, kalau kita ke bank itu kan pasti atau kalau kita buka ATM itu kan pasti dilarang memberikan PIN kepada gitu kan. Nah, udah jelas rules-nya. Iya gitu, udah jelas rule-nya. Nah, kan kalau kondisi pasangan yang sakit atau apa yang kita udah percaya ya maksudnya, itu kan ya mau nggak mau ya harus tahu gitu. Atau gimana kayak pokoknya intinya bikin kesepakatan lah gitu ya. Kesepakatan, dan pentingnya edukasi kayak tentang hal-hal yang jarang kita bahas di rumah atau jarang kita bahas sebelum tidur. Kadang orang menghindari pembahasan ini juga sih. Sebenarnya gue juga termasuk yang menghindari sih. Iya, takut, serem, pusing. Karena ya itu tadi kita ngomongin aja, aduh kepala gue jadi pusing, jadi kayak stres gitu. Tapi gue kadang-kadang kalau lagi ngelamun gitu gue suka kepikiran, entar kalau ada yang meninggal ngurusin ke tempat makamannya gimana ya, bayar berapa sih untuk gali kuburan. Gue tuh kadang pengen harus tahu, karena kayak kita harus tahu tentang hal itu deh. Itu edukasi juga loh, misalnya kayak harga bayar tukang gali kubur. Tapi kan bokap belum setahun ya meninggal ya. Kalau waktu itu sih itu semua karena bokap meninggal di Jawa, di rumah sakit. Jadi itu udah sama rumah sakit. Oh, diurusin. Terus kalau yang untuk pemakamannya ya itu dari lingkungan sekitar. Biasanya banyak yang bantu kayak, tuh. RT RW-nya gitu, lapor surat kematian, kayak terus gitu. Tapi kan untuk cari makamnya itu kan juga kita harus nyari keluarga kan. Iya itu mana itu kosong, udah masuk ini. Sama ya lingkungan tempat tinggal bokap itu gitu. Benar. Kayak bayar gue juga kayak jadi baru tahu, oh ternyata mesen rumput buat makam tuh 1 juta, atau mesen batu nisan yang itu tuh 900-800 ribu, atau mesen di makamnya lebih mahal, mesen di luar lebih murah. Itu gue baru tahu. Lu kok sampai ke sana-sana, Dami? Iya, jadi tuh pas Pak gue meninggal kan bude gue suka cerita, ternyata tuh oh ternyata gue harus belajar ini mungkin ya, karena kita harus tahu mesen di pemakaman lebih mahal tuh batu nisan, mesen di luar lebih murah ditaruhin, terus rumput tuh harus gimana, nggak boleh kayak makam nenek gue kalau dikasih rumput makamnya dikasihin bunga-bunga tuh suka dikasih pandan kan, mendingan nggak usah bunga-bunga yang merah aja, karena pandan itu kayak bantu ngerusak si rumputnya ini kan. Rumput juga lumayan mahal kan, masa rumput di makam 1 jutaan gitu. Sampai sedetail gitu. Itu berarti ya. Jadi kita harus mikirin, oh kalau ke makam gue beli kembang nggak usah pakai pandannya bu, yang merah-merahnya aja, karena ngerusak si rumputnya kayak gitu. Tapi kalau gue sih ya karena kita kan sekarang lagi ngebahas ini ya Mia, soal persiapan buat anak ini ya. Ternyata ya itu tadi ya, semuanya harus disiapin gitu. Nggak kebayang deh anak gue itu gimana ntar ya kalau nggak ada orang tua. Coba nanti lo diskusi sama pasangan lo. Gue aja tuh pas ngebahas berita ini tuh kayak ya Allah nih gimana nih. Semua orang lebih fokus ke anaknya karena kasihan gitu. Iya, karena barengan kan. Dia masih kecil pula. Memorinya masih baru sedikit. Terus kenangan barang-barangnya nggak ada. Pembahasan ini tuh bikin kayak gimana semua, gitu ya. Tapi salah satu hal yang bikin gue sadar adalah investasi anak selain itu ya. Jadi mikir pakai safety belt yang bener saja. Gue sekarang pakai safety belt beneran, nggak yang cuma dicantol-cantol di belakang terus yang penting cekrek gitu, nggak bunyi net gitu kan. Biasanya suka kita berisik tuh kan mobil kan kalau dipasang kan. Terus kita kayak suka diselipin ke belakang terus cekrek, yang penting nggak berisik. Padahal sebenarnya tuh buat diri kita juga mesti pakainya yang bener gitu kan. Kalau gue sih pakai seat belt kalau di depan. Tapi kalau di belakang enggak kan. Itu sekarang gue mengedukasi kayak mau di depan, mau di belakang, mau di sini tetap harus pakai kayaknya. Apalagi anak-anak ya, untuk anak-anak batita harus pakai car seat karena itu ngebantu dia supaya nggak terpental dan lebam-lebam. Pasti mukanya namanya badan terpental kecil gitu dalam mobil kan mungkin bisa nabrak-nabrak jadi lebam segala macam. Aduh, pentingnya car seat ternyata untuk anak-anak ya kan. Karena kan ketika di kasih sabuk dia mental tuh kan nggak bisa, pasti kan kencang di situ gitu. Yang pasti sih ya kalau berkendara lebih hati-hati ya. Yang pasti harus ngikutin rules tol. Kalau tol memang dibilang maksimalnya hanya 80 km per jam, ya ikutin aja.
Karena aturan tuh dibuat sebenarnya untuk melindungi kita, untuk menjaga kita juga. Iya bener, kayak beda-beda tol, beda-beda aturan kan. Kadang ada yang 80 km per jam, ada yang 60 km per jam, atau mungkin ada yang 100, gue gak tahu sih gimana rulesnya 100 boleh apa enggak sebenarnya di tol, gue juga gak tahu. Tapi itu betapa pentingnya kita baca tuh rambu-rambu itu kan dibuat untuk ngingetin kita sebenarnya gak sih? Iya say. Iya kan, jangan cuman kosong lo jadi gatel, pengen nginjek gas. Ya gak sih? Mentang-mentang mobil enak, mobil sport misalnya atau mobil baru kan mungkin agak gatel ya, pengen ngegas segala macam, tapi lebih penting lagi harus Nyawa ikutin gitu nyawa. ya. Sama yang penting itu udah ngebut nggak usah story. Ya kalau ini sih gue no comment deh Mi, soalnya gue gak ngerti ceritanya. Soalnya isu yang beredar adalah drivernya ngebut hampir 200 km per jam di 180-190, dia buat story. Itu sih yang beredar. Tapi kita balik lagi ke siapin apa buat anak kita. Nah, ya mungkin kan? menurut gue itu juga nyiapin untuk anak ya, dengan berkendara dengan baik, karena membawa keluarga. Kita harus hati-hati. Iya. Kayak mau naik motor atau naik mobil sama aja harus hati-hati, kayak motor harus helm, harus safety juga. Iya betul. Jadi sekarang jadi kita harus lebih hati-hati biar apa Zai? Panjang umur, nemenin anak. Tapi balik lagi sih ya, Allah. namanya umur kita kan gak ada yang tahu ya. Ya itu dia. Yang tahu kan itu kan rahasia dari tapi yang ini Maha Kuasa. kan diduga akibat kelalaian, diduga ya. Kita juga nggak tahu, kita masih ikuti proses hukum yang berjalan tuh gimana. Ya kalau dari gue sih ya mempersiapkan itu sih. Ya mudah-mudahan apa yang udah gue siapkan ini sih udah maksimal gitu ya. Mudah-mudahan maksimal semuanya bisa. Yang penting kalau gue lebih ke rumah sih. Minimal kalau punya duit, anak gue 2 misalnya ada sampai di rumah satu-satu. Oh gitu. Ya kan, untuk tempat pulang, untuk tempat dia tinggal. Karena duit aja bisa habis. Mendingan lebih ke tempat properti, itu akan stay, akan tanah kek, mau sawah kek, mau rumah kek, mobil lo bisa turun harganya. Tapi kan sekarang susah say, jual properti say. Nah makanya gak usah dijual, diemin aja tuh sampai lama, sampai anak lo tar gede juga tuh mahal. Oh iya. Jadi turun temurun, gak usah gatel-gatel dijual, investasi gatel-gatel juga dijual. tuh. Iya. Kalau punya rumah jangan pikirin dijual, investasi, inget buat anak. Kalau lo lebih ke situ. Iya benar. Atau emas atau apa, mungkin orang-orang kan beda ya. Iya, sebenarnya setiap orang beda, tapi ya dari pelajaran dari kejadian ini kita bisa belajar bahwa ya memang nabung atau mempersiapkan untuk anak tuh memang penting sih. Penting banget. Segitu pentingnya karena kita nggak ada yang tahu juga kejadian ini depan kayak gimana. Untuk edukasi dan semuanya. Selain kita dana darurat, jangan lupa dana darurat. Dana darurat benar. Itu disimpan tapi kadang digorek-gorek kalau lagi ada yang lain. Aduh, dana darurat nih ya, PR banget nih memang dana darurat nih. Semoga, gitu deh. Semoga jadi edukasi dan kita juga cari tahu. Jadi soal surat wasiat. Ataukah perlu mungkin surat wasiat sekarang? Gue ngobrol deh sama pasangan gue deh. Dan kita juga soalnya itu belum pernah dibahas, belum pernah kepikiran gitu. Kita juga mau ngucapin turut berduka cita, betul. Berduka cita. Dan aduh jangan nyebar foto-foto aneh-aneh deh. Iya benar. Dari kemarin tuh soalnya gue kayak yang di grup tuh, untung nggak gue download ya. Jadi gue menyeting handphone gue untuk nggak ngerti juga sih gue itu ya gimana ceritanya bisa kesebar. Itu kan sebenarnya moto juga nggak tahu orang sekitar, nggak tahu. Sekarang mah orang apa biar viral gitu sih ya. Gatel juga kali pengen forward. Iya betul. Hargai keluarga yang sedang berduka. Betul. Ya udah. Sobat Militan, terima kasih sudah mendengar kami. Ya, jangan lupa dengerin kita di Spotify atau di podme.id dan juga di YouTube channelnya Hibilonia. Jangan lupa subscribe ya. Iya. Bye Mi. Bye Tan. Bye Militan.